Pemerintah Kabupaten Goa melalui Dinas Sosial Kabupaten Goa akan membantu seorang anak yang menjadi korban kekerasan kedua orang tuanya di Lembang Panai, Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selain pengobatan fisik, tim psikolog juga akan dilibatkan untuk penyembuhan dari rasa trauma. Pemerintah Kabupaten Goa berjanji akan membantu proses administrasi BPJS Mandiri dan mengawal sampai proses kesembuhan korban. Setelah mendengar informasi seperti ini, saya perintahkan Saktiteksos untuk mengasesmen sekaligus mendampingi tentang keberlangsungan hidup anak tersebut. Dan saya sudah sampaikan dampingi terus anak tersebut. Kalau perlu kita bantu dengan psikolog, kita datangkan psikolog. Kemudian terkait persoalan yang lain-lainnya itu, yang kita utamakan adalah tindakan dulu. Bagaimana anak ini supaya anak ini terselamatkan dulu jiwanya. Sebelumnya, rekaman video amatir beredar luas di media sosial menjadi bukti kekerasan yang dialami seorang anak perempuan oleh kedua orang tuanya. Kami tidak dapat menayangkan video secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Peristiwa ini terjadi di lingkungan Lembang Panai, Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Kekerasan ini diduga dilakukan terkait ilmu pesugihan yang diyakini orang tua korban. Saat ini, suami istri itu tengah menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Dadi di Makassar. Selain orang tua korban, Polres Goa Sulawesi Selatan menetapkan kakek dan paman korban sebagai tersangka yang terlibat dalam penganiayaan anak. Polisi pun menggali latar belakang kedua orang tua yang tega menganiaya anaknya. Kakek dan paman korban mengaku berada di lokasi karena hendak menghentikan penganiayaan, tetapi tidak berhasil karena kedua orang tua sang anak marah. Dua pelaku kami rujuk untuk diobservasi di Rumah Sakit Jiwa Dadi di Makassar, itu untuk ibu dan bapaknya karena sampai saat ini belum bisa dimintai keterangan, sehingga kami lakukan pemeriksaan dan observasi untuk memeriksa kejiwaannya mereka, para tersangka. Untuk yang dua orang tersangka, paman dan kakeknya itu sudah ada di Mapores Goa, sudah dilakukan pemeriksaan dan sudah dilakukan penahanan. Orang tua korban sekaligus tersangka melakukan pesugihan. Jadi ilmu hitam itu diduga mempengaruhi pikiran dari kedua orang tua korban. Anak perempuan yang menjadi korban kekerasan oleh orang tuanya saat ini dirawat di Rumah Sakit Syekh Yusuf di Goa. Korban mengalami luka di bagian mata kanan setelah mendapatkan tindakan kekerasan dari orang tuanya. Kini, korban didampingi pamannya, sementara polisi terus memantau perkembangan kondisi korban. Polisi juga terus mengembangkan penyelidikan kasus ini karena diduga kakak korban yang sebelumnya sudah meninggal juga menjadi korban penganiayaan. Azzi, Kompas TV, Goa, Sulawesi Selatan. Sekarang sudah terhubung dengan PLT Kadinsos Goa, Sulawesi Selatan dengan Firdaus Majid. Selamat siang Pak Firdaus. Pak Firdaus, sebenarnya kasus-kasus untuk seperti ini, apakah banyak nggak sih Pak di Goa, terutama kasus-kasus pesugihan? Baik Bu, jadi terkait persoalan yang pesugihan seperti itu baru kita dengar adanya kasus seperti itu. Namun sebelumnya saya coba mengkaji, mencari informasi melalui TKSK, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, yang perpanjangan tangan dari Dinas Sosial yang berada di Kecamatan Tinggi Moncong. Setelah memperoleh informasi, itu terhubung langsung dengan Lurah Gantarang, bahwa sebenarnya hal ini adalah tadi dapat informasi bahwa itu semacam praktik pengobatan seperti itu. Terkait persoalan persugihan, mungkin itu perlu dikaji lebih dalam. Tapi yang saya dapat informasi adalah pengobatan, ya, atau seperti bilang perdukunan seperti itu. Saya kira itu. Oke, praktik pengobatan perdukunan yang seharusnya kalau misalnya orang sakit ini perginya ke rumah sakit. Jadi hal ini juga banyak ditemui bukan di satu keluarga ini saja Pak di Goa, Pak Firdaus. Iya. Jadi memang seharusnya
kalau persoalan pengobatan ya seharusnya kita memang rujukannya ke rumah sakit atau dokter, Ibu. Iya, tapi mungkin masih ada juga paham yang seperti itu, adalah paham seperti ini yang mungkin yang perlu diberikan pencerahan, perlu diberikan penyuluhan, baik pencerahan kalbu yang setiap Jumat itu diadakan, termasuk juga perlunya penyuluh-penyuluh agama memberikan pencerahan terhadap masyarakat yang memiliki paham seperti itu. Ibu. Seberapa banyak kasusnya Pak Firdaus untuk di Goa sendiri sampai tadi Bapak mengatakan ada juga penyuluhan dari tokoh-tokoh agama. Iya, karena di Goa ini itu kita adakan pencerahan kalbu Jumat ibadah setiap Jumat. Itu di masa sebelum pandemi kita hadirkan semua, mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa melibatkan masyarakat, itu dilakukan pencerahan kalbu. Tapi mungkin di masa pandemi ini karena yang hadir dalam pencerahan kalbu Jumat ibadah itu terbatas dan itu dilakukan secara virtual, sehingga mungkin ini perlu diberikan lagi penyuluhan dengan keterlibatan para penyuluh-penyuluh agama yang ada di kecamatan. Oke, jadi penyuluhan ini fokusnya lebih kepada pihak keluarga, terutama orang-orang dewasa. Nah, kita beralih Bapak soal anak yang menjadi korban dari apa tindakan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa yang semestinya tidak dilakukan. Apa kabar anak ini, Pak? Sekarang anak ini alhamdulillah telah dilakukan operasi mata dan sekarang anak ini sedang berada di Rumah Sakit Syekh Yusuf Kabupaten Goa di lantai 5 kamar 510 dan tadi telah dilakukan operasi dan alhamdulillah anak ini dalam keadaan sehat, tinggal mungkin yang perlu adalah pendampingan psikososialnya yang dilakukan oleh dinas sosial, termasuk mungkin juga dari dinas DP3A Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Memang kalau secara fisik mungkin sudah ditangani oleh pihak rumah sakit, tapi yang saat ini mungkin juga ada meninggalkan ketakutan sendiri bagi anak ini. Bagaimana cara pendampingannya? Mungkin juga ketika si anak ini melihat orang dewasa bisa saja kan tiba-tiba dia ketakutan, trauma. Iya, baik. Jadi kita libatkan juga para psikolog, baik dari dinas sosial maupun dari dinas DP3A yang ada di Kabupaten Goa, untuk memberikan layanan trauma healing termasuk layanan psikososial sambil bermain, belajar, kemudian sambil memperhatikan makanannya dan lain sebagainya. Sebagai Kadinkes, Pak, terakhir apa yang ingin Bapak sampaikan misalnya Kadinsos, bagi kalau misalnya ada pihak-pihak anggota keluarga yang menemukan praktik-praktik seperti ini, apakah bisa langsung melapor ke Bapak atau bagaimana di Goa? Terkait persoalan seperti itu, karena kita memiliki perangkat pemerintahan, mulai tingkat RT, RW, dusun atau pelingkungan, termasuk desa dan kelurahan, camat, sebaiknya semua kejadian-kejadian seperti ini itu harus terlapor dengan sistematis, rapi, sehingga kita memiliki yang namanya jalur koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah setempat untuk sama-sama mengetahui informasi dan kejadian seperti ini, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah penanganan demi masa depan anak, sehingga tindak kekerasan seperti ini tidak akan terjadi di Goa lagi. Tentu besar harapan ketika ada pelaporan juga bisa langsung tertangani oleh pemerintah daerah setempat. Terima kasih untuk informasinya berbagi siang hari ini PLT Kaldinsos Goa Sulawesi Selatan dengan Bapak Firdaus.